Termasuk fitnah syubhat yang begitu keras di zaman ini, yang banyak membunuh hati-hati manusia, adalah syubhat orang-orang liberal, orang-orang yang begitu bebas dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal mereka, ya. Bahkan akal mereka tempatkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jika datang ayat atau hadis yang sahih bertentangan menurut akal mereka yang kerdil, mereka menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga paham pluralisme, paham yang mengatakan semua agama sama, semua pemeluk agama, muslim ataupun kafir, mereka beribadah kepada Tuhan yang sama dan mereka kelak akan hidup berdampingan bersama-sama di dalam surga. Ini pemahaman yang sangat berbahaya sekali, karena berkonsekuensi kita membatalkan rukun iman yang pertama, rukun iman yang kedua, rukun iman yang ketiga, rukun iman yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab yang Allah sudah turunkan, kepada para rasul yang telah Allah utus. Engkau beriman kepada hari akhir dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Dan semua rukun iman ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia punya syarat. Masing-masing rukun iman ini memiliki syarat, memiliki konsekuensi. Bukan hanya sekedar kita menghafal rukun iman itu ada 6, kemudian kita bisa begitu saja selamat di akhirat. Tidak, kita harus wujudkan konsekuensi rukun iman ini dalam kehidupan kita. Di antara konsekuensi rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya, wajib kita meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam, Al-Qur'an yang beliau bawa itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah, dialah yang menghendaki syariat Islam ini menjadi syariat sempurna. Dialah yang menghendaki Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang terakhir, nabi yang menyempurnakan semua ajaran sebelumnya. Kalau kita tidak meyakini ini, berarti belum sah al-imanu billah. Rukun iman yang pertama itu belum sah. Kemudian di antara konsekuensi kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wajib kita meyakini malaikat Jibril itu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak lagi turun kepada manusia manapun untuk menyampaikan wahyu. Tidak ada kitab suci setelah Al-Qur'an. Tidak ada lagi wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril kepada manusia sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengimani ini, tidak sah keimanannya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Batal keimanannya kepada malaikat-malaikat Allah. Di antara konsekuensi keimanan kita pada kitab-kitab yang Allah sudah turunkan, wajib kita meyakini bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghapus semua hukum yang dibawa oleh kitab-kitab terdahulu. Ini konsekuensi keimanan kita terhadap kitab-kitab yang Allah sudah turunkan. Wajib kita meyakini bahwasanya kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab suci terdahulu sudah ada di dalam Al-Quran, bahkan sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Ini wajib kita yakini. Kalau kita tidak meyakini ini, tidak sah rukun iman kita yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keempat, di antara konsekuensinya al-imanu bir rusul. Di antara konsekuensi keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah Tabaraka wa ta'ala adalah wajib kita meyakini bahwasanya semua nabi dan semua rasul sudah diambil janji dan sumpahnya oleh Allah. Kalau mereka masih hidup saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka segenap nabi dan rasul wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat beliau dan menolong beliau. Ini wajib kita yakin. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-81, Allah tegaskan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Manakala Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil janji dan sumpah para nabi semuanya, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Seberapapun banyak aku telah memberikan kepada kalian wahai para nabi ilmu berupa wahyu, kitab maupun hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian nanti jika datang seorang rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, membenarkan ajaran-ajaran yang kalian bawa dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang kalian bawa,
wajib bagi kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, wajib bagi kalian untuk beriman kepadanya, Rasul yang terakhir ini, Nabi Muhammad SAW, dan wajib bagi kalian untuk menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Kemudian Allah berfirman kepada semua Nabi dan Rasul, apakah kalian mau berikrar, berjanji, menerima perjanjian ini dariku, bahwasanya saat nanti Nabi Muhammad SAW datang, kalian wajib beriman kepadanya dan kalian wajib menolongnya, kalian wajib menjadi pengikutnya. Apakah kalian siap bersaksi, berikrar? Maka seluruh Nabi dan Rasul mengatakan, qalu aqrarna, kami berikrar, kami berjanji ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah berfirman, kalian semua bersaksilah dan aku termasuk yang bersaksi di antara kalian. Bahwasanya para Nabi dan Rasul sudah berjanji, kalau mereka hidup saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika nanti beliau turun di akhir zaman. Beliau akan menjadi makmum, imam umat ini, Imam Mahdi. Artinya beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau juga akan berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan lama wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Andai kata hari ini saudaraku Nabi Musa alaihissalam masih hidup, dia tidak punya pilihan yang lain selain menjadi pengikutku. Ini akidah sangat mendasar sekali. Bahkan ini bagian dari rukun iman kita. Haram hukumnya. Orang Islam tidak tahu masalah ini. Haram hukumnya. Karena kalau jahil kaum muslimin tentang ini, dikhawatirkan mereka merasa diri beriman padahal mereka tidak beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dikhawatirkan mereka merasa diri sebagai orang Islam padahal mereka bukan orang Islam di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini ilmu yang paling mendasar dalam Islam. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita jahil masalah ini sehingga mengekor, mengamini para tokoh-tokoh yang mengatakan semua agama sama.